Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Yazid Al-Bustami. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2A. Di sini saya akan menanggapi video yang telah dikirim oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMAI, yang mana di sini menerangkan tentang pengertian ekonomi dua sektor. Ekonomi sendiri itu ada 3. Yang pertama, ekonomi dua sektor, yang artinya tidak ada berkesinambungan dengan pihak pemerintah. Yang kedua adalah ekonomi 3 sektor, yang mana ekonomi tersebut berkesinambungan dengan pihak pemerintah. Terus yang ketiga yaitu ekonomi 4 sektor, yaitu melingkupi dari semuanya. Yang pertama di sini yang menjadi pembahasan pada video kali ini yaitu tentang pengertian ekonomi 2 sektor. Pengertian ekonomi 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Artinya di sini perekonomian 2 sektor itu hanya melibatkan rumah tangga dengan perusahaan. Merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Terus yang kedua adalah diagram alir perekonomian 2 sektor. Di sini di diagram ada dua sektor. Yang pertama adalah rumah tangga produsen, yang kedua adalah rumah tangga konsumen. Yang mana rumah tangga produsen itu akan berkesinambungan dengan rumah tangga konsumen. Seperti contoh yang telah dipaparkan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMAI, ketika rumah tangga produsen ini ingin mendapatkan keuntungan, yaitu dia itu akan menjual suatu barang atau jasa kepada rumah tangga konsumen. Akhirnya dari situlah ketika dalam penjualan kepada rumah tangga konsumen, dia itu akan mendapatkan keuntungan atau hasil dari penjualan. Seperti contohnya yang dipaparkan tadi adalah produksi beras. Yang mana beras itu dijual kepada rumah tangga konsumen untuk dikonsumsi. Artinya ketika rumah tangga produsen itu menjual, dia akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Dan sebaliknya si konsumen rumah tangga konsumen bila ingin juga mendapatkan penghasilan itu dengan cara menjual atau menggadaikan tanah kepada si produsen untuk mendapatkan hasil, mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Mungkin dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen itu ada keterkaitan. Artinya dari satu ke satu, yaitu saling melengkapi. Artinya ketika si produsen itu ingin mendapatkan penghasilan, dia itu menjual suatu barang kepada rumah tangga konsumen, dan sebaliknya juga rumah tangga konsumen itu akan menjual sesuatu atau menggadaikan sesuatu dan bekerja kepada rumah tangga produsen untuk menghasilkan keuangan untuk dikonsumsi. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah aliran pendapatan dalam perekonomian 2 sektor. Yang pertama adalah sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga, yaitu artinya di sini perusahaan itu hanya akan mengandalkan apa yang dia miliki.
Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Artinya di sini ketika sisa pendapatan dari sebuah penjualan, dia itu akan digunakan untuk dikonsumsi dan akan ditabung untuk keperluan suatu perusahaan dan atau suatu rumah tangga. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan seperti yang dipaparkan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI tadi. Itu ketika suatu perusahaan ingin kritis dalam suatu keuangan, bagaimana caranya dia itu mendapatkan keuangan melalui rumah tangga konsumsi. Artinya dengan cara dia itu berhutang ataupun meminjam modal kepada rumah tangga konsumsi. Terus yang selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Di sini dijelaskan bahwasanya pendapatan suatu rumah tangga faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Artinya ketika pendapatan itu besar, otomatis pengeluaran itu semakin kecil gitu. Dan tanpa terkecuali ketika pendapatan itu kecil, pengeluaran itu pasti banyak, dan hasilnya itu tidak menentukan pada kedua-duanya. Artinya bila pendapatan itu banyak, pengeluaran itu kecil, insya Allah bisa menabung. Mungkin seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah pendapatan konsumsi dan tabungan. Di sini dijelaskan bahwasanya pendapatan disposable YD jika 0, pengeluaran konsumsi yaitu berupa 125, dan di tabungan itu menjadi min 125. Terus selanjutnya pendapatan 100. Pengeluaran dikonsumsi yaitu 200. Akhirnya di tabungan itu menjadi 100. Bila pendapatan itu sedikit dan pengeluaran itu banyak, otomatis di tabungan itu menjadi min. Mungkin terus selanjutnya sampai ke yang contoh 500. Bila pendapatan itu seimbang dengan pengeluaran, artinya di tabungan itu tidak ada 0. Kecuali dalam pendapatan itu besar, seperti contoh yang di bawahnya yaitu 600. Di sini pendapatan 600 dan pengeluaran konsumsi itu 575. Berarti sisa dari 600 itu bisa ditabung 25. Terus beranjak yang selanjutnya yaitu 700 pendapatan. Pengeluaran konsumsinya 650. Sisa dari yang 700 untuk pengeluaran konsumsinya itu masih tersisa 50. Mungkin itu bisa ditabung. Seterusnya sampai contoh yang terakhir yaitu 1000. Pendapatan disposable-nya yaitu 1000. Artinya pengeluaran konsumsinya itu lebih sedikit daripada pendapatannya, 875. Akhirnya di sini tersisa 125. Di tabungan menjadi 125. Terus yang selanjutnya keterangan. 1. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Seperti contohnya ketika kita pengeluaran konsumsi atau mengkonsumsi suatu makanan atau makanan pokok, itu mungkin dari pendapatan itu tidak memungkinkan dan dari pengeluaran itu banyak. Jadi bagaimana caranya? Mau tidak mau kita itu harus merelakan apa yang kita punya, seperti contohnya tabungan ataupun harta warisan itu untuk membiayai konsumsi.
Terus yang kedua adalah kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabung. Artinya di sini ketika pendapatan dinaikkan, pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabung. Artinya sisa dari pengeluaran tersebut, sisa pengeluaran dari konsumsi, ketika kita mempunyai uang 500 contohnya, kita mengkonsumsi sesuatu apa yang kita ingin dikonsumsi. Akhirnya dari uang 500 itu tersisa 100. Nah, dari yang 100 itu bisa kita tabung. Yang ketiga adalah pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Nah, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung, artinya di sini pendapatan yang tinggi kita bisa menabung. Artinya ketika pendapatan itu banyak, pengeluaran itu kecil, seperti contohnya yang tadi. Ketika pendapatan itu besar dan pengeluaran itu lebih kecil dari pendapatan, sisa dari mengkonsumsi pendapatan tersebut kita bisa tabung. Terus yang selanjutnya adalah kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi marginal dalam kurung MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi sigma C dalam kurung yang dilakukan dengan pertambahan disposable income dalam kurung sigma YD yang diperoleh MPC sama dengan sigma C per sigma YD. Yang kedua adalah kecondongan mengkonsumsi rata-rata dalam kurung APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dalam kurung C dengan tingkat disposable income dalam kurung YD. Yang selanjutnya adalah kecondongan menabung. Kecondongan menabung marginal dalam kurung MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dalam kurung sigma S dengan pertambahan disposable income dalam kurung sigma YD. Jadi MPS sama dengan sigma S per sigma YD. Yang kedua adalah kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan sama dengan S dalam kurung S dengan pendapatan disposable dalam kurung YD. Yang selanjutnya adalah fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional dalam kurung atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan A ditambah BY. C sama dengan A ditambah BYD, di mana A tersebut menunjukkan konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional. Sedangkan yang B yaitu MPC. Yang selanjutnya adalah fungsi tabungan, di mana fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Tabungan, fungsi tabungan titik 2 S sama dengan A ditambah 1 dikurangi B Y. Terus yang di bawahnya adalah S sama dengan A ditambah 1 min B YD. Yang selanjutnya adalah investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi. Apa sih investasi? Investasi adalah penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Artinya di sini investasi digunakan untuk pembelanjaan penanaman modal ataupun perlengkapan suatu perusahaan produksi yang akan diproduksi dan penambahan kemampuan memproduksi barang. Ya, seperti barang yang tidak sudah layak pakai itu mungkin bisa diinvestasi.
dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jasa tersebut merupakan salah satunya contoh adalah seperti alat transportasi, bis dan kereta api. Mungkin seperti itu. Terus yang selanjutnya, investasi meliputi pengeluaran untuk di sini menunjukkan bahwasanya fungsi dari investasi. Yang pertama adalah pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Artinya, yang pertama di sini dijelaskan bahwasanya fungsi dari investasi tersebut yang pertama adalah untuk pembelian suatu barang ataupun yang akan kita produksi untuk perusahaan. Yang kedua adalah penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Didepresiasikan itu adalah barang yang sudah tidak layak pakai. Mungkin seperti itu. Bisa kita ganti dengan menggunakan investasi. Fungsi dari investasi. Terus yang ketiga adalah pengeluaran untuk bangunan kantor atau pabrik dan lain-lainnya. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang yang belum terjual, yaitu menambah suatu barang yang masih belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto plus depresiasi. Yang selanjutnya adalah faktor penentu investasi, yaitu yang pertama adalah tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Ketika suatu perusahaan itu akan menginvestasikan perekonomian seperti contoh yang dipaparkan tadi, jika perekonomian nasional itu meningkat, maka investasi dari suatu